Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Senang sebagai gembala selalu melihat saudara datang dengan setia dan hadir dalam setiap jam persekutuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Juga saya menyapa saudara-saudara yang bergabung dengan kami dalam channel YouTube. Selamat datang di GPD Elohim. Tuhan memberkati saudara semua. Bapak Ibu, kita akan teruskan surat Yesus kepada ketujuh gereja di Asia Minor, Asia Kecil minggu lalu. Walaupun belum seluruhnya saudara, tapi kita sudah membahas sedikit kurang lebih tentang surat Yesus kepada gereja yang pertama, yaitu gereja di Efesus. Nah, sekarang saya lanjutkan saudara, surat Yesus Kristus melalui Rasul Yohanes kepada gereja yang kedua yang ada di Asia Minor, Asia Kecil, yaitu gereja di Smyrna. Ya. Mari untuk itu kita baca di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan fokus kepada jemaat yang kedua di Asia Kecil yang menerima surat dari Yesus Kristus. Jadi saya mau mengatakan saya berikan judul untuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa pesan Yesus, apa yang Yesus kepala gereja mau katakan kepada gereja Smyrna atau gereja yang menderita. Pagi hari ini mungkin saudara kita nggak senang mendengarnya ya, sebab saya akan membahas tentang penderitaan. Waduh, ya jangan kecewa saudara. Sebab ini memang merupakan bahagian yang diajarkan juga dalam firman Allah kita itu waktu menerima berkat-berkat saja, tetapi ada penderitaan yang kita akan alami. Ya, nah Bapak Ibu, Smyrna, jadi gereja kedua ini Smyrna, kami tidak berkesempatan dalam perjalanan ke Turki, kita tidak sempat, kalau nggak salah tidak sempat mengunjungi gereja ini karena sedang dipugar, jadi kita nggak bisa masuk kurang lebih ya. Jadi tidak ada gambar-gambar yang saya dapat berikan. Tetapi saudara, Smyrna itu berasal dari kata mur, minyak mur. Mur itu bukan mur baut saudara ya, tapi ada pohon yang namanya pohon murat atau pohon mur. Itu adalah minyak yang wangi ya, yang digunakan juga saudara untuk membalsam jenazah. Kita tahu bahwa jenazah Yesus Kristus setelah diturunkan dari kayu salib itu diminyaki, dibalsam, boleh dikatakan dengan mur saudara oleh wanita-wanita itu ya. Jadi Bapak Ibu, minyak murat ya, yang merupakan asal kata dari kata Smyrna, gereja di Smyrna atau di kota Smyrna, itu merupakan rempah-rempah sebenarnya. Rempah-rempah yang wangi, yang ditumbuk begitu halus, yang mengeluarkan aroma harum waktu dibakar, waktu ditaruh, diletakkan di atas api, lantas ini minyak atau rempah-rempah ini yang sudah ditumbuk halus membumbungkan satu wewangian bau harum yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini mempunyai bahasa simbol ya. Ada bahasa simbolnya, ada pengertian simbol yang kita lihat dalam gereja di Smyrna. Jadi saudara, mur ya,
merupakan simbol penderitaan. Mur di dalam Alkitab pelajarannya merupakan simbol daripada ujian, cobaan, penderitaan, kepahitan. Saya udah bilang saudara, mungkin kalau saudara mau mencari yang enak-enak dari firman Allah pagi hari ini, ada pasti ada berkat Tuhan, saudara percaya ada berkat Tuhan. Tapi kita akan bicara satu sisi yang mungkin tidak banyak disenangi oleh banyak orang percaya, mereka cuma kejar dan kejar berkat. Enggak, saya mau seimbang dalam Alkitab. Ya, sebab ini salah satu yang dikatakan Yesus kepada sidang jemaat di Smyrna yang menderita saat itu Bapak Ibu. Jadi dari arti kata Smyrna kita dapat belajar di dalamnya ada simbol tentang penderitaan, tentang ujian, kesulitan, pencobaan, kepahitan, bahkan kematian. Kematian Bapak Ibu, ya. Tetapi walaupun demikian kita tahu ya, minyak mur ini di satu sisi berbau harum, tapi kalau dijilat, dimakan, kena di lidah rasanya pahit. Rasanya pahit banget Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya gambarkan atau saya jelaskan kepada saudara bahwa minyak mur yang menjadi akar kata dari kata Smyrna itu, saudara, dalam hal ini melambangkan penderitaan. Penderitaan siapa? Pertama, penderitaan Yesus Kristus. Yesus menderita di atas kayu salib. Tapi bukan cuma Yesus, kita gereja Tuhan juga dalam dunia ini mengalami tantangan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan saudara, ya, mengalami mungkin cobaan yang pahit, penganiayaan dan sebagainya. Dan itu buat daging kita rasanya pahit, ya, nggak enak, tetapi berbau harum kepada Allah. Berbau harum kepada Yesus. Saudara ingat dalam Injil Yohanes ya, waktu seorang wanita saudara memecahkan minyak narwastu yang terbungkus di satu tempat batu atau batu pualam yang begitu mahal, itu minyak begitu mahal ya, dipecahkan oleh wanita tersebut dan dikatakan saudara, ya, sementara dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, sementara kaki Yesus diminyaki dengan minyak yang wangi, dikatakan bahwa seluruh ruangan itu penuh dengan wangi-wangian, saudara. Ada sesuatu yang dihancurkan dari tempat minyak tersebut, dipecahkan sehingga keluarlah wewangian bau yang wangi. Jadi Bapak Ibu, saudara, ya, kehidupan orang-orang kudus yang ada di kota Smyrna itu mengalami tantangan, mengalami saudara penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami karena Kristus, karena iman kepada Dia, itu berbau harum di rumah Allah, di hadapan hadiratnya. Ya, jadi itu kurang lebih pengertiannya saudara. Jadi apa yang Yesus mau katakan kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebab ketujuh surat ini pasti kena semua kepada kita. Nggak ada yang tidak memberikan pelajaran kepada kita. Kita sudah lihat pelajaran daripada kitab surat Efesus, ya, atau gereja di Efesus, sekarang gereja di Smyrna yang kedua. Jadi pertanyaannya, apa yang Yesus katakan kepada orang Kristen yang menderita? Apa yang Yesus mau katakan kepada kita, saudara dan saya yang menderita? Sebagaimana Dia sudah berbicara pada gereja Smyrna yang menderita saat itu. Ya. Dan saudara, apa yang Yesus katakan? Ya. Nah, kalau bicara tentang penderitaan, kayaknya kita semua sedikit banyak pernah mengalami saudara yang namanya penderitaan. Ya. Ada yang menderita banyak sekali, pil pahitnya satu toples. Ada juga yang menderita tidak terlalu banyak, saudara. Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi pada dasarnya kita semua mengenal, apalagi kita sebagai orang Kristen mengetahui dan mengenal yang namanya kesulitan, tantangan, aniaya, penderitaan dalam hidup ini. Ya, dan seringkali kita bertanya, Tuhan, mengapa saya harus menderita? Mengapa saya harus menderita? Dan mengapa dunia penuh penderitaan? Mengapa keluarga saya harus menderita? Mungkin saudara tidak langsung menderita, tapi mungkin anak saudara sakit, atau orang tua saudara sakit. Saudara tidak langsung, tapi keluarga saudara menderita.
Ya, jadi kita bertanya mengapa? Mengapa ada penderitaan? Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi penderitaan tersebut? Sebab kita pasti akan alami itu. Makanya saya tidak hanya mau bicara berkat, ya. Gereja ini bisa penuh kalau kita cuma ngomong berkat, dan tidak salah juga, saudara. Tapi Alkitab juga mengajar bahwa gereja Smyrna itu mengalami tantangan, mengalami penderitaan, ya. Jadi bagaimana saya dan saudara akan menghadapinya? Dan Yesus sebagai kepala gereja secara sederhana, kita nggak ngomong yang aneh-aneh pada pagi hari ini. Yesus memberitahu kepada saya dan saudara pada pagi hari ini yang boleh membantu kita untuk menghadapi saudara tantangan, untuk menghadapi penderitaan dan lain sebagainya itu. Ya, jadi apa yang Yesus kepala gereja mau katakan saat ini kepada saya dan saudara pada masa-masa sukar, pada masa-masa sulit yang kita sedang hadapi. Sederhana saja, ada 5 sebenarnya tapi terlalu panjang. Saya kasih 2 aja, ya, 2 dulu untuk pagi hari ini. Ya, kita lihat minggu depan lanjutannya bagaimana. Tapi yang pertama yang Yesus mengatakan saudara kepada gereja yang mengalami masa sulit adalah nomor 1, I know, aku tahu. Kita sudah baca tadi, aku tahu kesusahanmu. Dalam bahasa Inggris, I know your tribulation. Kata tribulation itu bukan cuma kesusahan, tapi penderitaanmu. Aku tahu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, melalui perkataan Yesus Kristus memahami penderitaan saudara. Yesus Kristus tahu bagaimana rasanya mengalami masa-masa yang sukar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, gereja di Smyrna adalah gereja, kalau kita lihat walaupun saya tidak sempat mampir ke sana karena sedang direnovasi katanya saudara, ya, jadi nggak bisa masuk ke sini. Nggak ada foto-foto yang saya bisa berikan, so bisa googling aja bisa dapat juga saudara, ya kan. Jadi di Smyrna itulah gereja yang berada di kota, sebenarnya ini kota kaya. Kotanya ini kaya, kota ini terkenal. Ini sebuah kota yang memiliki pelabuhan yang hebat, yang besar saudara. Dan ada jalan yang terbesar di kota Smyrna namanya the Golden Road, jalan emas, ya. Dan the Golden Road, jalan emas ini katanya dia jalannya itu mengelilingi satu bukit, ya. Dan orang-orang menyebut saudara jalan emas yang mengelilingi bukit itu digambarkan atau disebut sebagai mahkota. Mahkota karena jalan emas ini cuma istilah, ya. Jalan emas yang melingkari bukit itu, ya saudara, ada tempat-tempat yang disebut sebagai permata. Seakan-akan ada sebuah permata, itu gunungnya, yang dililit oleh sebuah jalan yang disebut jalan emas dan bertahtakan permata. Nah, permatanya adalah saudara kuil-kuil berhala. Ada 3 saudara di jalan yang melingkari gunung itu saudara. Jalan yang disebut jalan emas melingkari bukit itu sehingga membentuk seperti mahkota bertahtakan permata. Permatanya adalah kuil-kuil penyembahan berhala, kuil penyembahan dewa Zeus, kuil penyembahan dewa Apollos dan Aphrodite. Tiga ini kuil dewa dewi palsu yang ada di sepanjang jalan raya emas di kota Smyrna. Jadi kota ini adalah kota mereka bangga sebab mereka boleh bersaing dengan kota Efesus. Kota Efesus kota besar, hebat juga. Ini bisa bersaing dalam keindahan. Kota Smyrna mereka bangga, ya, mereka saingan dengan Efesus. Mereka membanggakan budaya dan kekayaan yang mereka miliki. Nah, di sana ada gereja Tuhan. Di sana ada orang Kristen, tapi orang Kristen di sana tidak mengambil bahagian daripada kebanggaan dan kekayaan dan segala emas-emasan yang ada di kota Smyrna, sebab orang Kristen di sana mengalami hal yang lain. Mereka ada di sisi yang lain dan mereka tidak mengambil bahagian daripada segala kemuliaan dan kekayaan Smyrna, sebab mereka teraniaya di kota itu. Ya, mereka merasa terasing di kota itu. Sebab mereka menghadapi penderitaan dalam kehidupan mereka sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah kota yang makmur, kota yang sombong saudara. Dan apa kata Yesus kepada kepala gereja kepada mereka?
Dan saya percaya itulah juga yang Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara gereja Tuhan pada akhir zaman ini, yaitu aku tahu. Saya tahu apa yang kamu alami. Jadi ketika saudara menderita, ingat. Ketika saudara menderita, ingat bahwa Yesus tahu. Yesus tahu nama saudara. Yesus tahu kehidupan saudara. Yesus tahu keadaan saudara. Dan setiap hal yang saudara alami dan yang saya alami dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan, Tuhan melihatnya. Tuhan tidak tutup mata, Dia tahu. Dia melihat semuanya. Saya mau mengatakan tidak ada satu pun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara yang Tuhan tidak lihat. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satu pun, Bapak Ibu. Kita mungkin merasa kemana Tuhan? Apakah Dia masih memonitor kehidupan saya? Saya menderita, gak ada yang mau tahu. Tapi pagi hari ini kita harus mengerti, kita harus tahu saudara, ya. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Ya. Dan saya kira ada kalimat-kalimat yang tidak akan pernah keluar dari mulut Allah kita. Kalimat apa itu? Ya. Apakah kira-kira kalimat yang tidak mungkin keluar dari mulut Yesus, dari mulut Tuhan kita? Ya, apa kalimatnya kira-kira yang nggak mungkin keluar? Saya kasih contoh begini. Ya, Tuhan nggak mungkin ngomong gini. Waduh, udah waduh duluan saudara. Aku tidak melihat hal itu terjadi. Nggak bakalan. Waduh, aku kecolongan. Aku nggak tahu hal itu terjadi dalam hidupmu. Nggak bakalan saudara. Atau tidak akan pernah keluar dari mulut Tuhan kita yang berkata begini, waduh, ada waduh lagi. Saya kaget dengan kejadian yang engkau alami. Oh nggak ada, Tuhan nggak pernah kaget. Tuhan nggak pernah dikagetkan dengan apapun yang saudara dan saya alami. Kenapa? Karena Dia tahu. I know, saya tahu semuanya, kata Yesus. Ya. Nah, mengapa tidak ada perkataan-perkataan seperti itu, saudara? Karena saya sudah katakan Dia tahu segalanya. Ya, Yesus yang adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu. Semua yang saudara alami dalam hidup saudara saat ini pun. Ya, jadi saudara, waktu saudara ditimpa malapetaka, waktu saudara ditimpa tantangan aniaya, saudara tidak perlu merasa sendirian. Dan saudara mungkin merasa sendirian. Saudara mungkin merasa tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau mengerti. Tapi pagi hari ini saya mau jaminkan kepada saudara berdasarkan perkataan Yesus kepada gereja yang menderita. Aku tahu. Aku tahu apa yang engkau alami. Setiap detail kehidupanmu aku mengerti, kata Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tahu lebih banyak tentang situasi yang saudara alami itu. Lebih banyak daripada yang saudara ketahui. Lebih banyak, Dia lebih tahu saudara dari apa yang kita ketahui. Nah, bukan cuma itu saudara, ya. Untuk benar-benar kita boleh merasa dihiburkan oleh perkataan Yesus, bukan cuma Yesus sekedar tahu, tapi Dia juga memahami. He's understand. Dia memahami apa yang saudara dan saya alami. Dia tidak hanya sekedar tahu, tapi dia memahami itu lebih dalam, saudara. Ya, orang bisa tahu tapi belum tentu memahami. Orang memahami karena dia ngalamin sendiri, baru bisa paham. Bukan sekedar tahu, oke saya tahu kamu sedang menderita. Tapi Yesus ini bukan cuma sekedar tahu, Dia memahami apa yang saudara alami. Dia tahu dan Dia memahami. Ya, Yesus tahu dan Yesus memahami. Kenapa? Ya, Yesus tahu bagaimana rasanya. Contohnya diperlakukan dengan tidak adil, dituduh dengan tidak adil. Saudara mengalami hal itu? Di mana saudara tidak bersalah tapi saudara dituduh, difitnah dengan tidak adil. Tuhan tahu itu sebab Dia sendiri pernah ngalamin. Dia pernah mengalami segala bentuk ketidakadilan yang dilontarkan manusia berdosa kepada dirinya. Dia pernah diadili dengan tidak adil, saudara. Kan begitu. Jadi Yesus memahami apa artinya saat orang-orang yang mungkin merasa mempunyai kekuasaan lantas mau menguasai hidup Yesus. Ya kan, saudara tahu itu. Ada orang-orang yang merasa hebat, merasa punya kekuasaan seperti Sanhedrin yang mengadili Yesus, dan prajurit atau pemerintah Romawi yang menjalibkan Yesus, merasa mereka punya kuasa dan mereka menangani Yesus, mereka perlakukan Yesus dengan semena-mena.
Dan mungkin saudara pernah merasakan itu, ada orang-orang yang rasanya punya kuasa dan memperlakukan saudara semena-mena. Yesus pernah alami itu. Jadi dia bukan cuma sekedar tahu, tapi dia juga mengalami. Dia mengalami orang-orang yang sok jago terhadap dirinya. Ya, di mana Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus ditampar, Yesus ditunjuk. Saudara, saya pikir kalau Yesus mau sebul mereka mental semua. Ya kan saudara, dia kan Tuhan, dia punya kuasa. Dia ada katakan, aku dapat memanggil satu legion, satu legion, satu jumlah besar malaikat untuk menolong saya kalau saya mau. Saudara, mungkin waktu diperlakukan dengan tidak adil oleh orang yang merasa berkuasa atas hidupmu, kita kadang-kadang gak bisa bikin apa-apa. Yesus bisa, kalau dia mau balas bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dan dia mengerti saudara, perasaan saudara waktu kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya, dia tidak sama dengan kita. Dia berbeda dengan saya dan saudara. Dia memiliki kekuatan untuk membalas, tapi dia tidak balas. Ya, kalau kita nggak punya power, kita nggak bisa balas karena nggak tahu lagi. Kalau sudah punya power, mungkin sudah balas tonjok lagi, sudah orang-orang yang coba mengganggu, memusuhi saudara kan. Seperti itu saudara. Ya, jadi saat saudara merasa seolah-olah tidak ada yang merasakan kesakitanmu, saat saudara merasakan bahwa tidak ada yang mengerti penderitaanmu, saudara, ingatlah bahwa Yesus merasakannya. Yesus memahaminya, dia mengerti. Yesus tahu apa artinya ditolak. Dia merasakan apa rasanya disiksa. Ya, dia mendapatkan mahkota duri di kepalanya, dia tahu. Dia rela pergi ke salib saudara. Ya, jadi saudara, tidak ada penderitaan yang dapat saudara pikirkan yang Yesus tidak tahu. Saya ulangi lagi saudara. Tidak ada penderitaan yang dapat saudara pikirkan yang tidak dikenal, yang tidak dipahami oleh Yesus. Karena dia mengalami semuanya. Dia mengalami semuanya dalam 3,5 tahun atau dalam 33,5 tahun kehidupannya di muka bumi ini, khususnya 3,5 tahun terakhir pelanannya. Dia mengalami semuanya, saudara. Ya, makanya saudara, waktu Saulus menganiaya gereja Tuhan, lantas Tuhan tangkap Saulus. Tuhan bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya sebenarnya, sampai kan Yesus sudah ada ke sorga. Di dunia ini yang dianiaya oleh Rasul Paulus sebelum dia jadi Paulus, namanya Saulus, adalah gereja Tuhan. Tapi itu dirasakan oleh Yesus di sorga. Dia tahu itu. Jadi saudara, saya mau bilang begini, tidak ada penderitaan. Tidak ada penderitaan yang dapat saudara pikirkan yang Yesus tidak tahu, yang tidak dipahami oleh Yesus. Ketika saudara melalui masa-masa sulit, ya, mungkin beberapa dari saudara nggak tahu sekarang ini sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Dan saudara datang ke gereja ini dengan berat hati, mungkin dengan kepala yang tertunduk, tapi saudara digerakkan Roh Kudus untuk tetap datang berbuat ibadah, dan saudara datang dengan hati yang berat mungkin. Tuhan yang membawa saudara kemari, sebab Tuhan mau kasih ingat saudara bahwa dia tahu yang saudara derita. Dia memahami saudara apa yang saudara alami. Ya. Nah, saya berharap pada pagi hari ini, waktu saudara memandang wajah Tuhan, waktu saudara mendengarkan firman Allah dan membayangkan saudara ketemu dengan Yesus muka dengan muka, dan Yesus cuma bilang begini, I know, saya tahu apa yang engkau alami. Itu yang pertama. I know, sederhana saja saudara, tapi sangat bermakna. Dan yang kedua pagi hari ini juga kita sudah mengenal saya kira. Yang kedua, jangan takut. Simpel ya. Jangan takut, itu pasal 2, kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan kalau engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saya ingin mengambil waktu sedikit membicarakan soal jangan takut ini saudara. Ya, sebab ini perkataan yang paling sering dikatakan dalam Alkitab. Ini salah satu kata yang paling umum, paling sering yang Alkitab ucapkan.
yang Tuhan ucapkan kepada umatnya itu kata jangan takut. Katanya orang menghitung jangan takut itu ada 360 di dalam seluruh Alkitab. Jangan takut, ya kan? Ya. Nah bicara soal takut, saudara. Kayaknya kita semua mengalami kok. Kita nggak usah munafik. Ya. Oh saya kuat iman, saya nggak pernah takut. Omong kosong, saudara. Ya. Saudara secara sederhana saja. Ya, contoh sederhana saja waktu kita harus pergi ke dokter gigi, ya kan, gigi saudara berlobang, saudara, dan si dokter gigi saudara memegang alat, saudara, dan dia alat bor, ya kan, sebelum gigi ditambal kan harus dibor, dan bunyinya aja dong, nih, kita udah keringet dingin, kan ketakutan juga kita takut, saudara, kita gelisah takut kalau pergi ke dokter gigi, ya, dan kita dengar bornya aja udah merinding, udah berkeringat, saudara, ya, waktu nggak tahu mungkin ada yang mempunyai perasaan kuat berkali, tapi waktu anak saudara mungkin ketusuk beling, saudara, dan saudara coba mengeluarkan beling itu, ya tangannya berdarah, dan saudara coba, kalau saya bergidik, gimana ya, perasaan sakit pakai dialami oleh anak saya, dan saya coba menolong mengeluarkan mungkin duri dari tangannya, dan saya takut, ada ketakutan. Ya, saya mau bilang begini, saudara. Kita semua memiliki ketakutan. Ya, kita semua memiliki ketakutan dalam hidup ini. Ketakutan akan penderitaan itu natur. Ya, itu sesuatu yang natur dalam hidup kita. Ketakutan mengalami hal-hal yang negatif, ya. Penderitaan apalagi, oh jauhkan Tuhan, kita berdoa keluar, oh jauhkan Tuhan. Ya, karena pada dasarnya sesuatu yang alamiah, sesuatu yang natur, ya. Semua orang punya ketakutan. Semua orang takut mengalami penderitaan. Semua orang berjuang, bergumul dengan rasa takut dalam hidup ini, kan begitu. Kita nggak usah munafik, saudara. Ya, saya mempunyai pergumulan ketakutan saya sendiri, ya kan. Nah, ketika Yesus berkata jangan takut, jangan salah mengerti, saudara. Ketika Yesus berkata jangan takut, dia tidak mengatakan untuk berpura-pura bahwa penderitaan yang saya alami saya bisa atasi, saya kebal, saya kuat. Gak usah pura-pura, saudara. Ya. Jadi maksudnya begini, jangan saudara salah mengerti ya. Ketika Yesus berkata jangan takut, dia tidak mengatakan untuk kita berpura-pura merasakan bahwa penderitaan itu tidak menyakitkan, saudara. Oh, penderitaan pasti menyakitkan. Kita harus sadar itu. Gak usah pura-pura, saudara. Oh, karena Yesus katakan jangan takut, jadi kita berpura-pura nggak apa-apa. Padahal nggak ada. Bukan itu maksud Yesus waktu berkata jangan takut. Dia tidak berkata bahwa hidup ini tidak sulit. Waktu dia berkata jangan takut, itu bukan berarti bahwa hidup ini tidak sulit. Sebab hidup memang sulit. Tuhan tidak menyangkal hal-hal tersebut, saudara, yang dialami oleh anak Tuhan waktu dia katakan jangan takut. Ya. Tetapi yang Yesus mau katakan adalah, kalau kita baca tadi, jangan takut terhadap apa yang akan kamu derita. Yesus tidak katakan, ya, jangan takut, engkau tidak akan menderita. Bukan begitu, saudara. Oh, nggak usah takut, engkau tidak akan menderita. Aku berdiri depan menghadang semua penderitaan. Gak ada. Itu tidak dikatakan dalam ayat ini. Tapi yang dikatakan dalam ayat ini, jangan takut terhadap apa yang akan kamu derita. Jadi itu menantikan kita. Cepat atau lambat saudara akan mungkin mengalaminya. Ya kan, satu ayat tambahan saya berikan, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, ini ayat sering kita baca juga, 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, apa? Akan menderita aniaya. Ini ayat gak enak, saudara. Saya mau tanya, saudara masih mau beribadah kepada Tuhan? Susah aja. Saudara tetap mau beribadah kepada Tuhan, walaupun di sini ada konsekuensinya, akan menderita. Wah, Om Franklin pagi-pagi begini mau cerita yang bagus-bagus lah, Om.
Nah, saya sudah pergi ke gereja, belum sempat lihat gereja Smyrna, tapi kita melewati daerah itu. Dan itu ada di Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan harus setia menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan, bukan yang cuma enak-enak aja, saudara. Ya kan? Jadi sekali lagi, saudara, ketika Yesus berkata, ya jadi walaupun kita akan, tapi ada perkataan-perkataan penghiburan dan kekuatan yang kita bisa pelajari dari gereja Smyrna, gereja yang menderita. Dan ketika Yesus berkata jangan takut kepada gereja Smyrna, ketika Yesus mengatakan kepada saudara juga jangan takut umatku, itu jangan salah mengerti Bapak Ibu. Yesus tidak berkata bahwa saudara tidak harus kebalkan dirimu, saudara tidak akan merasakan apapun, jadi jangan takut, saudara akan kebal dan tidak merasakan apapun. Enggak, sebab saudara akan merasakan. Tapi yang Yesus mau mengatakan, saudara, bahwa kita dapat mempercayai Yesus dalam segala hal, apapun yang terburuk barangkali dalam hidup saudara. Yesus tidak meninggalkan saudara, Dia ada bersama dengan saudara. Ya, jadi itu yang Tuhan mau katakan waktu Dia katakan jangan takut. Itu kan berarti bahwa kita tidak mempunyai perasaan takut. Ada itu pergumulan itu ada, saudara. Ya, itu natur manusia. Jadi waktu Yesus katakan jangan takut, Yesus tidak meminta saudara untuk hidup dalam penyangkalan terhadap kenyataan. Sekali lagi saudara coba renungkan ini. Waktu Yesus berkata jangan takut kepada gereja Smyrna, itu Dia tidak meminta saudara untuk hidup dalam penyangkalan terhadap kenyataan. Ya, itu bukan yang diajarkan Alkitab. Oh, semua akan baik-baik saja. Gak selalu, saudara. Saudara akan mengalami hal yang tidak baik juga. Oh, semua akan berjalan dengan sempurna. Itu namanya penyangkalan kepada kenyataan. Sebab kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, dan karena dunia membenci Yesus, kita juga kena kecipratan, saudara. Sebab hidup saudara mungkin berjalan dengan tidak sempurna. Ada kesakitan yang saudara alami, ada tantangan, ada hal yang gak enak barangkali yang saudara sedang alami sekarang ini. Ya, yang Yesus mau katakan adalah biarlah saudara dan saya di tengah kesakitanmu, saudara rasakan itu, saudara mengalami itu, tapi saudara hidup dalam iman. Apapun yang terjadi kita tahu bahwa kita mengimani Yesus ada di sana. Makanya dikatakan jangan takut sebab aku beserta, aku ada. Gelombangnya tetap ada. Yesus tidak menghentikan gelombangnya, tapi Dia hadir di tengah-tengah gelombang itu. Ya. Jadi apa artinya waktu Yesus katakan tidak takut? Kita banyak bahas hal ini. Apa artinya tidak takut? Itu berarti saudara menyadari bahwa tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap menjaga kita. Itu maksudnya. Ini berhubungan dengan iman. Apa pengertian iman menurut saudara? Iman, perhatikan ini, tidak mengingkari rasa takut. Adalah saudara, natur manusia itu punya takut, saudara. Iman itu tidak mengingkari rasa takut kita. Tetapi saudara, beriman berarti kita tetap melangkah maju walaupun mungkin kita takut. Nah, itu iman. Kita tetap melangkah maju, kita nggak mundur, kita tidak kabur. Kita tetap melangkah maju meskipun mungkin saudara sedang takut. Saudara tidak menyangkal perasaan itu ada dalam hidupmu. Saudara mengakui kehadiran dan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ketakutan saudara, dan saudara melangkah maju terus di tengah-tengah ketakutan mungkin yang saudara sedang hadapi. Itu maksud waktu Yesus berkata jangan takut.
Nah, bagaimana caranya supaya saudara bisa mempunyai jaminan begitu rupa dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak takut ketika menghadapi kesulitan yang real dalam hidup saudara. Ya, kita semua pasti akan menghadapi perkara-perkara dalam hidup kita. Nah, saya tidak dapat kasih tahu saudara apakah saudara akan atau tidak akan mengalami penganiayaan. Saya nggak bisa kasih tahu itu. Ya, saya bukan nabi yang berkata, oh nanti 10 hari mendatang saudara akan menghadapi. Saya tidak dapat mengatakan saudara, ya, apakah saudara akan mengalami atau tidak akan mengalami penganiayaan dalam hidup saudara karena iman saudara. Tapi yang saya bisa jamin adalah satu hal, ya, apapun yang saudara derita, Dia Yesus akan memberikan kepada saudara kekuatan. Dia melalui kuasa Roh Kudus akan memberikan saudara kuasa yang saudara butuhkan, dan jaminan itu serius, jaminan itu pasti saudara. Ya, ada mungkin satu contoh yang dialami oleh Daud di Mazmur pasal 3. Nah, saudara perlu tahu di Mazmur pasal 3, latar belakang Daud menulis Mazmur pasal 3 adalah waktu dia diserang oleh anaknya sendiri. Anaknya berontak, Absalom itu berontak melawan Daud. Ya, jadi saudara, Daud sedang dikejar oleh anaknya sendiri. Dia harus keluar dari istana, ya, dia harus keluar dari kota Yerusalem oleh karena putranya sendiri berkhianat mau menduduki tahta kerajaan, dan Daud dan putranya ini Absalom punya banyak pengikut saudara, ribuan, dan Daud mau dibunuh. Bayangkan saudara, orang ini punya banyak kekuatan, dan Daud harus pergi ngungsi meninggalkan istananya di Yerusalem, melewati lembah sungai Kidron, dan dikatakan Daud menangis saudara. Daud menangis, ya saudara, keluarganya telah mengkhianati dia, anaknya sendiri sudah mengkhianati dia. Saya boleh katakan ini masa-masa gelap dalam hidup Daud. Lantas apa yang Daud lakukan di masa gelap kehidupannya? Dia tulis Mazmur. Ini hebatnya Daud. Di ups and down kehidupannya, dia mampu tulis Mazmur. Dia mampu dengan iman saudara menyanyikan Mazmur kepada Tuhan. Ini Mazmur pasal 3 dilatar belakangi dengan kisah tersebut. Mari kita baca Mazmur 3 ayat 6 dan 7. Mazmur 3 ayat 6 dan 7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Saya nggak tahu, saya ambil dari bahasa Inggrisnya. Ya, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wah, saudara, Daud tidak menyangkal bahwa saudara dia berada dalam bahaya. Daud menyatakan bahwa ada ribuan orang yang siap, pengikut Absalom yang siap untuk menyerang dia, membunuh dia. Jadi saudara, kalau mau bilang khawatir, ada banyak alasan bagi Daud untuk khawatir. Ya, dibanding dengan Daud, kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, ada banyak alasan untuk Daud merasa takut dan khawatir memang. Tetapi di Mazmurnya dia tulis, dia bilang begini, ini merupakan jaminan bahwa aku akan mengalami pembelaan, aku akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Jaminannya apa? Dia tulis dengan iman dalam bentuk nyanyian. Aku akan membaringkan diriku pada malam, dan besok pagi aku bangun. Padahal dia sedang dikejar-kejar musuh, saudara. Dan kalau kita terapkan itu, saudara mungkin sedang menghadapi banyak tantangan, banyak penganiayaan. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai jaminan bahwa saudara, ya kita akan mengalami hal itu, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Bagaimana kita yakin akan hal itu? Ini mungkin pengalaman yang boleh saya katakan hal sepele barangkali, seperti yang dialami oleh Daud. Saudara terapkan dalam hidup saudara. Mungkin perkara yang kecil, soal bangun pagi yang dialami oleh Daud, perkara sepele, ya, perkara hal-hal yang kecil, ya. Daud katakan saya bangun pagi ini. Logikanya begini, mengapa saya bisa bangun pagi ini? Oh, itu berarti Tuhan masih punya rencana dalam hidupku. Sesimpel itu, saudara. Itu yang Daud katakan, dia sedang dikejar-kejar oleh ribuan orang yang membunuh dia. Tapi dia katakan, aku masih bisa bangun pagi ini. Gak percuma, aku tahu Tuhan beserta aku.
Aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Aku tahu Tuhan masih punya rencana dalam kehidupanku. Aku kok masih bisa bangun pagi ini, sekarang ini. Sepele, saudara. Mungkin kelihatannya begitu sepele, saudara masih bisa bangun pagi hari ini. Masih bisa bernapas. Masih bisa menyapa wajah saudara diterpa oleh sinar matahari pagi. Mungkin kecilnya apa artinya. Tapi saudara harus berkata, Tuhan terima kasih. Matahari masih ada. Aku tidur tadi malam, aku bangun pagi hari ini, dan sinar matahari di pagi hari menyinari wajahku. Ya, aku tahu betapa kreatifnya Engkau yang menciptakan ini semua. Ya, dan bahwa Engkau lebih besar dari segala perkara yang aku alami. Itu yang Daud lakukan, saudara. Nah, kalau saudara ingin, sekali lagi, ingin memiliki kekuatan untuk menghadapi ketakutan apapun. Kalau kita baca Wahyu pasal 2 ini di ayat-ayat yang saya sudah berikan tadi, kita lihat siapa Yesus. Jadi saudara, sekali lagi, kalau saudara ingin memiliki kekuatan untuk menghadapi ketakutan apapun yang kita sedang alami secara real, maka ingatlah siapa Yesus Kristus sebenarnya. Ketika saudara ingat siapa dia yang sebenarnya, seperti apa yang dikatakan, saudara, nanti kita akan lihat dengan cepat, seperti yang diberikan dalam kitab Wahyu pasal 2 ini, ya. Saya ringkaskan saja. Ya, di ayat-ayat yang kita baca Wahyu pasal 2, saudara dapat menggarisbawahi beberapa kebenaran tentang Yesus. Ya. Alkitab itu dipenuhi tentang fakta-fakta kebenaran tentang siapa Yesus Tuhan kita. Kepada sidang jemaat Smyrna, coba perhatikan, Yesus menyatakan diri sebagai apa saja dengan cepat, saudara. Ya, dia katakan yang pertama bahwa dia adalah Allah yang kekal. Dia berkata begini, aku yang awal dan aku yang akhir. Dia bilang begitu. Kepada jemaat yang menderita dia katakan, aku yang pertama, aku juga yang terakhir, aku Alfa, aku Omega. Ya. Jadi saudara, waktu kita saudara menghadapi masa-masa sukar dan sulit, ingat bahwa Allah kita yang awal dan akhir. Dia menguasai awal kehidupanmu dan akhir kehidupanmu. Dialah Allah yang kekal. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Coba saudara. Ya. Yang kedua juga dikatakan bahwa dia adalah menang. Dia pemenang. Kita baca di ayat itu bahwa aku sudah mati, tapi aku hidup lagi. Itu ayatnya ada. Baca secara keseluruhan Wahyu pasal 2 itu. Aku sudah mati, kini hidup lagi. Aku bangkit dari kematian. Jadi waktu saudara mengalami masa sukar, saudara ingat hal tersebut. Bahwa tidak peduli penderitaan apa yang saudara hadapi, Yesus yang saudara imani, Yesus yang saudara percayai, dia adalah pemenang. Bahwa maut sekalipun tidak dapat mengalahkan dia. Tengoklah katanya, aku sudah mati, tapi penganiayaan kayak apapun tidak mampu membuat aku mati terus. Aku bangkit, aku sudah menang, dan saudara pun akan menang pada akhirnya. Saudara yang percaya katakan amin, haleluya. Jadi yang pertama, Allah itu kekal. Yang kedua, dia adalah pemenang. Yang ketiga, dia adalah yang maha tahu. Waktu dikatakan bahwa berulang kali kan tadi kita sudah baca, aku tahu, itu berkali-kali dalam Alkitab. Aku tahu. Artinya Yesus itu omniscience. Dia maha tahu. Tadi kita sudah bahas bahwa dia mengerti segala penderitaanmu. Kemudian apa lagi? Dia juga berkata, dia bilang begini, jemaat Firna, kamu pikir kamu miskin, tapi aku katakan kamu kaya. Kamu berpikir kamu miskin, tapi aku tahu yang lebih baik, kamu itu kaya. Jadi maksudnya begini, saudara. Yesus tahu hal-hal tentang diri saudara yang bahkan saudara tidak tahu. Mereka rasa, aduh kami ini miskin. Tapi Tuhan katakan enggak. Ya. Jadi waktu saudara berhadapan dengan yang namanya ketakutan dan sebagainya, hal-hal ini coba saudara renungkan bahwa Tuhan itu kekal, dia itu sang pemenang, dia itu maha tahu, dia itu juga dia tahu hal-hal tentang diri saudara lebih daripada apa yang saudara kenal tentang dirimu. Sebab dia katakan, kamu pikir kamu miskin, tapi kamu kaya. Aku lebih tahu keadaanmu. Jadi saudara, Yesus lebih tahu keberadaan saudara.
Ya. Dan dia juga berkata bahwa aku maha kuasa. Dia adalah maha kuasa, dia bukan cuma omniscient, dia juga omnipotent. Dia berkata di ayat-ayat itu, saudara, ya, umatku di Smyrna, kamu akan menderita 10 hari. Kamu akan mengalami penganiayaan 10 hari lamanya. Dan saudara, 10 hari ini bicara satu periode waktu yang tidak lama, singkat saja, ya. Tapi mereka akan menderita. Jadi saudara, maksudnya begini, ya. Artinya Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, kasih tahu kepada gerejanya, kamu akan mengalami masa sukar, tapi enggak terus-terusan. Cuma 10 hari, ada satu waktu yang aku izinkan kamu alami itu. Tapi jangan takut, aku tetap pegang kontrol. Aku mengendalikan situasi bahkan ketika kamu sedang menderita. Aku Allah yang maha kuasa yang mampu pegang kontrol walaupun aku mengizinkan kamu menderita untuk satu waktu lamanya. 10 hari ini saya nggak tahu, mungkin bicara tentang ada banyak hal, saudara. Saya tidak mau membahas terlalu panjang. Tapi ini satu periode waktu yang diizinkan mereka mengalami kesulitan, tantangan, aniaya, penderitaan. Tapi aku kasih tahu, aku kontrol ini semua. Aku bukannya tidak tahu, aku yang mengendalikan, aku berkuasa, aku memegang kontrol atas saat-saat selama 10 hari ini engkau menderita. Dan perhatikan yang berikutnya, saudara. Dia berkata, aku punya tujuan. Yesus punya tujuan. Sebab dia berkata, aku mengizinkan engkau selama 10 hari mengalami aniaya. Tapi saudara, aniaya tersebut punya tujuan. Enggak iseng-iseng. Itu adalah untuk menguji kamu. Untuk membuat kamu lebih murni di dalam Tuhan. Kesulitan yang kamu alami, kesulitan yang diizinkan, dilemparkan atas kita, itu tidak pernah percuma. Itu digunakan Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menguji kita, saudara.